wabarakatuh. Yang pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan bisa hadir di SMP 1 Atap Magelang dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nanti akan disampaikan oleh CGB Angkatan 7 Bapak Bayusi Sasawati SPD. Bapak dan Ibu, sebelum ke diskusi, marilah kita dengar sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Mahmud. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Ibu Asbadi SIMAP pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Atap Magelang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan multimedia SMA Atap Magelang, yaitu dalam rangka kegiatan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang hari ini sudah dihadiri yaitu Ibu Titik SPD. Untuk kali ini kami berbicara di depan Bapak dan Ibu sekalian mewakili para sekolah. Alhamdulillah hari ini bisa hadir kita semua di ruangan di SMA Atap Magelang. Karena itu matur bangun untuk politik yang sudah hadir pada pagi ini, yaitu untuk mendampingi Bapak Bayu selaku CGB. Alhamdulillah kegiatan ini tanpa panjenengan semua mungkin tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka itu partisipasi panjenengan semua itu kita harapkan untuk menyongsong kegiatan pada siang hari ini, yaitu adanya guru bergerak, yaitu alhamdulillah di sini ada satu guru, yaitu Pak Bayu, dan teman-teman yang lain bisa mengikuti jadi. Maka itu dari kami selaku mewakili para sekolah SMA Atap Magelang mengucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah, untuk Bu Titi yang sudah hadir. Kegiatan kita alhamdulillah dengan registrasi muncul ke sini itu suatu perjuangan yang luar biasa. Walaupun momen ini adalah dalam rangka kenangan pada masa yang lalu. Dari kami selaku pihak sekolahan hanya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kegiatan pada pagi ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Saya akhir saja untuk sambutan selaku yang mewakili SMP 1 Atap Magelang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmud atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana dalam diskusi ini cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang bisa tercapai. Adapun susunan acara pada pertemuan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pengantar atau tujuan diskusi, kemudian perumusan kalimat ruang dan melihat visi sekolah, yang berikutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu, dalam proses pendidikan, CGB telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk pengembangan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGB untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Bapak dan Ibu, untuk kegiatan diskusi nanti sepenuhnya akan dipimpin oleh CGB kita, Bapak Bayu. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Atap Magelang yang hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Makmur. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik Ibu Titi Sulistianingrum SPD NAP, dan yang saya hormati rekan-rekan guru serta staf
Wirausaha SMP 1 Pangkal. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih bisa diberikan kesempatan kesehatan, kita bisa mengikuti sesi diskusi Bapak Ibu ya. Hari ini adalah sesinya diskusi, oleh karena itu nanti apa yang saya sampaikan silakan bisa didiskusikan melalui forum ini demi kemajuan SMP 1 Pangkal, demi pelayanan kepada siswa siswi SMP 1 Pangkal. Selamat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu sampai nanti suci yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke kesepakatan dulu Bapak Ibu ya. Alangkah baiknya diskusi pada hari ini kita harus menenangkan hati dan pikiran kita dulu. Supaya apa? Supaya apa yang nanti kita sampaikan itu murni berasal dari sanubari atau berasal dari hati yang paling suci Bapak Ibu. Jadi kita tenangkan dulu ego dan pikiran yang bermacam-macam, kita hilangkan dulu Bapak Ibu. Yang pertama kesepakatannya adalah kita selalu semangat Bapak Ibu ya. Terus yang kedua adalah fokus. Yang ketiga tentunya kita saling berkolaborasi. Oke, Bapak Ibu, untuk sekedar menenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu, coba masing-masing dari Bapak Ibu kita dengarkan musik ya, kita dengarkan musik. Kita tenangkan hati dulu Bapak Ibu. Silakan kalau mau memejamkan mata dulu. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku mendengarkan lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Baik Bapak Ibu, kiranya hati panjenengan sudah merasakan ketenangan. Itu ada sebuah puisi dari Insinyur Soekarno, aku melihat Indonesia. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu sangat sangat mengagumi dengan filosofi yang ada di Jawa. Saya petikan lagu Mocopat. Jadi yang filosofinya ini nanti berkaitan dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Ada lagu Mocopat Buncung laras letro pater Banyuwangi. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosan. Setya budaya pangekasi dur angkara. Artinya apa Bapak Ibu? Ilmu itu kalakone kanthi laku. Ilmu itu bisa diperoleh hanya dengan berusaha. Ketika hendak menguasai sebuah pengetahuan, sudah barang tentu kita harus berusaha, ada ikhtiarnya. Dalam mempelajari sebuah ilmu, tak bisa berhenti hanya pada teori semata Bapak Ibu. Tidak hanya sebatas teori, melainkan dibutuhkan sebuah praktek, eksperimen, hipotesa dan lain sebagainya. Pasalnya, ilmu akan menjadi berguna tatkala bisa diterapkan sekaligus dipublikasikan demi memberikan manfaat nyata bagi alam semesta dan isinya. Jadi ilmu yang berguna Bapak Ibu, ilmu yang berguna itu adalah ilmu yang kita bisa terapkan di dunia masyarakat,
yang bisa kita berikan manfaatnya nyata bagi masyarakat. Nah, jika kita berada di dunia pendidikan, ada ilmu yang kita berikan itu dapat diterima oleh siswa, dapat dipraktekkan oleh siswa, yang akhirnya bisa menuntut siswa atau murid itu untuk menjalani kehidupan di dunia nyata. Nah, itu sebatas penggalan lagu berasal dari lagu Pucung tadi, Pak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itu adalah sedikit. Nah, kita masuk ke tujuan diskusi pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Tujuannya yang diskusi yang pertama adalah kita nanti akan merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi. Yang kedua, menentukan prakasa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan. Yang ketiga adalah memahami bahwa prakasa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Yang keempat, membuat rencana prakarsa perubahan. Kira-kira nanti dari visi kita setelah kita diskusi pada pagi hari ini, ada tidak perubahan yang mau kita lakukan? Terus yang ketiga adalah setelah kita merencanakan, membuat rencana, kita melaksanakan rencana tersebut, melaksanakan prakarsa perubahan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berdiskusi. Saya mohon untuk Bapak Ibu untuk melengkapi ini kata-kata yang ada di pikirannya. Kita diskusinya live saja Bapak Ibu ya. Kita live langsung lewat tablet Bapak Ibu. Silakan dibuka itu panggungnya untuk apa? Ya, Bapak Ibu, setelah kalian semua mengisi kalimat perumpang dengan media tablet ini sudah didapatkan hasil, silakan dari Bapak Ibu untuk sekedar sharing kenapa kalian menuliskan ini dan sebagainya. Silakan, monggo. Khusus Kak, silakan, monggo. Pakai ini. Ya.
Selanjutnya, oleh karena itu saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam mendidik murid dan merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi lebih baik dan menuntun mereka menjadi generasi cerdas, terampil, berbudi pekerti, dan berakhlak mulia. Pertanyaan terakhir, visi impian saya yaitu mewujudkan murid yang berakhlak, berilmu, terampil, dan cerdas. Itu Terima kasih Bu Siska. Ternyata visi impiannya sangat bagus Bu ya. Ada lagi Bapak Ibu Bapak? Bu Idian, Bapak. Dari saya yang pertama untuk saya memimpikan murid yang terampil dan berbudi luhur. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah generasi penerus untuk generasi muda yang harus kita didik sesuai dengan zaman atau kodrat zaman. Kemudian untuk dalam mendidik mereka di sekolah saya mengutamakan perilaku yang berakhlak dan berbudi luhur. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk merubah anak didik saya berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Kemudian oleh karena itu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam pembelajaran baik akhlak, keterampilan, dan kecerdasan. Kemudian tuliskan visi impian Anda mewujudkan siswa untuk siswa cerdas, berakhlak, berilmu, terampil, dan berbudi yang baik. Kota. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi pengisian kalimat rumpang yang intinya kita semua memimpikan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini apa sih visi, Bapak Ibu? Visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Jadi ada action atau kemampuan untuk melihat persoalan. Tentunya persoalan itu yang dimaksud dengan kontekstual. Jadi belum tentu visi SMP 1 dengan SMP lain itu sama. Karena apa? Kita melihat dari konteksnya kita, dari lingkupnya kita. Yang kedua adalah pandangan atau wawasan ke depan. Jadi ada yang dilaksanakan sekarang, juga ada yang dilaksanakan untuk di masa depan. Itulah yang dimaksud dengan visi. Nah, visi merupakan kekuatan atau sebuah harapan atau doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Di visinya kita, Pak Ibu Guru, itu adalah visinya murid. Ketika panjenengan mempunyai visi yang baik, insya Allah nanti murid juga mempunyai visi yang baik juga. Jadi masa depan murid itu tergantung dari visi yang kita terapkan nanti. Karena bisa saja visinya A, muridnya inginnya B. Karena apa? Nah, nanti di habis ini saat ini ada pembahasan. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus untuk melangkah maju. Jangan sampai kita membuat visi, tapi bukan langkah maju, tapi langkah ke belakang. Yang tadinya misalkan visi panjenengan A harus ke jenjang B. Kalau sudah di B jangan kembali ke A. Artinya apa? Ada kemunduran. Visi itu prospeknya pandangannya ke depan. Bapak Ibu, mari kita telaah visi sekolah. Bapak Ibu, beriman, berilmu, terampil, dan berbudi luhur. Sangat bagus Bapak Ibu, sangat bagus. Beriman, berilmu, terampil, dan berbudi luhur.
Mari, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Coba kita renungkan, Bapak Ibu. Sudahkah visi ini menggambarkan cita-cita murid impian kita? Murid kita harus beriman. Memang harus ya. Murid kita harus berilmu. Harus. Murid kita harus terampil. Harus banget. Dan yang terakhir adalah berbudi luhur. Itu yang paling penting. Orang beriman, orang berilmu, orang terampil tapi tidak punya berbudi, tidak punya budi pekerti dan lain sebagainya, nonsen. Tidak ada gunanya. Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita, biasanya bisa Panglat, dengan murid lain? Jangan-jangan visi ini sama dengan SMP sebelah. Jangan-jangan. Yang ketiga, apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid? Bapak Ibu, mari kita telah. Visi haruslah sejalan dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, bahwa beliau mengatakan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Karena anak atau murid itu juga ada di dalam masyarakat. Ada di dalam masyarakat. Terus yang kedua, visi sekolah haruslah mengedepankan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Itu merupakan petunjuk dan arah kehidupan. Yang ketiga, visi sekolah digali dari kekuatan positif yang ada di lingkungan sekolah. Dalam hal ini adalah warga sekolah, baik lingkungan masyarakatnya, siswanya, maupun sarana dan prasarananya, dan SDM Bapak Ibu guru semua. Hal ini merupakan teori dari inquiry apresiatif. Teori inquiry apresiatif adalah teori yang menekankan pada kekuatan positif. Jadi kita tidak melihat yang negatif, tapi visi kita dirumuskan dari kekuatan positif yang ada di lingkungan sekolah. Yang keempat, visi sekolah bertujuan memberikan kecakapan dalam ilmu pengetahuan. Tentu harus ini sebagai bekal. Yang kelima, visi sekolah berorientasi pada kebutuhan keterampilan. Setelah dia beriman, terus dia cakap dalam ilmu pengetahuan, baik sains ataupun sosialnya, dia juga harus punya keterampilan. Dia harus juga punya keterampilan. Karena mohon maaf, banyak anak yang pengetahuannya bagus, ilmunya bagus, tapi keterampilannya kadang kurang. Nah, di dunia masyarakat itu malah lebih yang dikedepankan adalah yang punya keterampilan. Contoh Bapak Ibu, ketika panjenengan ke bengkel misalnya, ke bengkel montir, itu yang dilihat kira-kira apa Bapak Ibu? Yang dilihat adalah kelumpukannya, apa namanya? Yang bajunya banyak oli dan lain sebagainya. Karena apa? Mesti kerjanya dia. Tapi kalau melihat bengkel kok bersih dan lain sebagainya, itu banyak yang sekarang. Paling kan bisa masak. Nah, itu dandani. Misalkan remnya rusak, kalau di montir biasa yang itu bisa dandani nggak kali. Tapi kalau yang di bengkel yang modern, itu paling diganti rem. Nah itu tak di sekolah bisa kan kayak gitu. Itu keterampilan. Dan yang terakhir adalah visi sekolah yang sekarang bermuaranya pada profil pelajar Pancasila. Tentunya tadi dari keimanan, terus kecakapan ilmu dan keterampilan ini juga tercakup dalam profil pelajar Pancasila. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, visi murid atau visi sekolah itu harus dirumuskan untuk kepentingan murid. Harus untuk kepentingan murid. Nah, Bapak Ibu, mulai sekarang direnungkan, coba direnungkan. Kira-kira kalau panjenengan punya visi sendiri, itu kira-kira mau membuat apa? Biasanya Bapak Ibu visi itu dituliskan dalam bentuk kalimat kerja. Jadi kan beriman, berilmu kan belum ada kalimat kerja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, prakarsa perubahan yang saya ajukan kepada panjenengan semua adalah ini: mewujudkan murid yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berkarakter Pancasila.
bukan rasa yang dapat nanti panjenengan diskusikan. Beda banget dengan visi yang pertama. Beda banget dengan visi yang pertama. Kenapa? Ini ada alasannya Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan kekuatan teori inquiry apresiasi. Yang pertama, kenapa kok saya mengambil akhlak mulia? Kita lihat kekuatan di sekolah kita. Nilai religius selalu diterapkan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, ada kan di sekolah kita? Ada kan, Bapak Ibu? Terus ada sholat zuhur berjamaah, ada kan di sekolah kita? Ada kan, Bapak Ibu? Terus ada jamal, Bapak Ibu, Jumat amal, ada kan di sekolah kita? Ada, Bapak Ibu. Terus di luar sekolah juga banyak siswa yang mengikuti pengajian di pondok dan TPI sekitar. Ini kekuatan yang sangat positif, Bapak Ibu. Kekuatan yang sangat positif bagi siswa. Karena belum tentu, misalkan di sekolah lain berdoa sesudah dan sebelum dan sesudah ada, sholat zuhur berjamaah ada, jamalnya ada. Tapi ini banyak yang tidak di luar sekolah itu tidak mengikuti kegiatan TPI dan sebagainya. Selanjutnya adalah akhlak mulia dilihat dari amat sopan santun yang diterapkan. Misalkan anak itu mau salaman dengan bapak ibu gurunya, itu juga merupakan akhlak atau kekuatan positif yang harus kita tekankan. Berbicara dengan sopan, walaupun maaf kita mungkin kalau unggah-ungguh bahasa Jawanya agak sedikit kurang, itu tidak jadi masalah. Yang penting siswa itu berbicara sopan. Tidak pernah berbicara yang membentak-bentak bapak ibu guru itu dan sebagainya. Yang kedua adalah cerdas, Bapak Ibu. Cerdas adalah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan menerima konsep, pengetahuan dan keterampilan yang baru. Hal ini adalah kekuatan positif dari siswa. Terbukti ketika siswa diberikan pembelajaran, dia mau belajar. Dia juga mempunyai motivasi untuk ingin tahu dan mempunyai kemampuan dalam memecahkan masalah. Walaupun sekali lagi, tolong lihat grade-nya jangan terlalu tinggi. Karena setiap orang itu diciptakan berbeda-beda. Jadi kodratnya manusia, kodratnya siswa itu berbeda-beda. Tapi saya yakin Bapak Ibu, ketika siswa kita diberikan sebuah materi, diberikan sebuah konsep dan lain sebagainya, dia mau berusaha. Itu yang bagian cerdas. Yang selanjutnya adalah terampil. Nih, kekuatan siswa yang ini adalah keterampilannya sudah dibawa dari lingkungan masyarakat sekitar, berupa keterampilan dalam bercocok tanam. Saya sendiri kalau disuruh bercocok tanam belum tentu bisa loh. Tapi siswa karena di rumahnya, di lingkungan sekolahnya itu sudah sudah diajari dan terbiasa, itu bercocok tanam menjadi sebuah keterampilan. Contoh tanam ketela. Anak itu sudah tahu berapa ukuran untuk ditanam itu kan. Batangnya itu motongnya berapa senti dan sebagainya. Itu merupakan keterampilan. Terus keterampilan beternak. Di sini banyak yang punya sapi, kambing dan sebagainya. Dan membuat tanaman reyeng, ini juga sebuah keterampilan, Bapak Ibu. Sebuah keterampilan. Dan juga siswa terampil dalam teknologi ternyata, Bapak Ibu. Ketika siswa disuruh membuat sebuah web mapping dari sebuah aplikasi, ternyata bisa. Membuat video singkat pembelajaran ternyata bisa. Nah, tinggal Bapak Ibu gurunya mengeksplor. Itu kekuatan positif yang perlu dieksplor, Bapak Ibu. Karena sekarang siswa rata-rata sudah menggunakan smartphone, sudah pintar menggunakan smartphone. Itu teori kodrat alamiah siswa. Jadi siswa sekarang bawa smartphone itu sudah menjadi kodrat, tapi yaitu tugas kita hanya untuk menjaga bagaimana agar di sekolahan tidak disalahgunakan dan sebagainya. Dan yang keempat adalah berkarakter Pancasila. Kekuatan dipegang oleh siswa, tindakan perbuatan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Saya yakin anak-anak kita, murid-murid kita semuanya berlandaskan Pancasila. Nah, Ibu yang saya hormati, itulah prakarsa perubahan yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Dari prakarsa perubahan ini, dari diskusi ini, nanti untuk kegiatan
perumusan visi sekolahan bisa kita perdalam lagi Bapak Ibu ya, karena kan ini semester genap Bapak Ibu. Biasanya nanti di semester awal kita ada perumusan visi dan misi sekolah. Oleh karena itu ketika panjenengan sudah memahami apa yang harus dilakukan, apa yang harus ada, dan apa yang harus diperbuat, tentunya dalam perumusan visi nanti akan lebih mudah untuk mencapai apa. Sekali lagi Bapak Ibu, tujuan perumusan visi adalah untuk murid atau untuk siswa. Kita sebagai guru hanya sebagai among atau sebagai pamong yang intinya menuntun untuk kesuksesan siswa di masa depan. Dan saya berharap di SMP 1 Angkatan Mahal itu visinya sesuai dengan kodratnya SMP 1 Angkatan Mahal. Visinya sesuai dengan lingkungan belajarnya SMP 1 Angkatan Mahal. Oleh karena itu nanti kita perlu pemikiran yang mendalam. Bukan kok berarti Pak visinya harus sama dengan punya panjenengan, tidak. Visi ini nanti kita bareng-bareng perbarui, kita cari kita cari prakarsa perubahannya supaya apa? Sekali lagi supaya benar-benar mengena kepada siswa, benar-benar bisa diterapkan di siswa dan ada manfaatnya di siswa, sehingga siswa menjadi manusia seperti yang dikatakan Kiai Diana, manusia yang merdeka, manusia yang berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu diskusi pada kesempatan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya sebagai pemimpin diskusi atau penyaji jika ada kesalahan dalam tutur kata, perbuatan dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Pak Bayu yang telah memaparkan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dalam hal ini kita sudah berdiskusi Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, bukan berarti visi yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini sampai siang ini harus merubah visi sekolah, tetapi ke depan ini adalah rancangan untuk ke depan bisa menjadi masukan atau bahkan evaluasi terhadap visi dan misi di SMP 1 Angkatan Mahal. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tentunya hal ini adalah diskusi yang luar biasa.